Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani 3 Januari. Judulnya Rumel Abbas setelah terbukti sanad palsu. Teman-teman bisa baca sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Di video ini saya sekaligus membahas dua topik. Yang pertama tulisan dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ini. Saya membaca ini tadi sore sekitar jam 5 di rumah sakit. Sudah saya baca sampai selesai dan menurut saya ya, ini para kiai, para dosen, atau siapapun lah yang ahli hadis itu harus turun tangan, bersuara, menguji tentang kejadian ini. Ini kalau ada para ahli ilmu, ahli hadis yang baca kejadian ini, kok tidak ikut bersuara, menurut saya itu sampean dosa besar loh. Posisi sampean itu fardu kifayah di dalam menyampaikan ilmu. Kalau saya kan cuma pembaca, tidak memiliki keilmuan, kepakaran tentang hadis. Itu yang punya kewajiban meluruskan itu ya para dosen hadis, para kiai, para ulama, wabil khusus yang di pesantren-pesantren yang menekuni hadis-hadis. Ini bukan lagi urusan tentang hanya nasab ya. Ya silakanlah para kiai, para ustadz atau siapapun itu yang memposisikan dirinya sebagai pakar ilmu hadis atau ilmu agama lah, termasuk Gus Baha, Buya Ar-Razi Hasim. Monggo lah kalau berbeda pendapat tentang nasab Habib itu sahih atau enggak. Tapi ini sudah tentang indikasi pemalsuan sanad hadis. Jadi urusannya tentang sanad hadis. Nah itu tanggung jawab para ulama-ulama itu yang berposisi secara sosial sebagai pemuka agama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemarin ya ada pernyataan boikot kepada Gus Abbas tentang acara yang akan diselenggarakan oleh sebuah pondok pesantren di Malang yang menghadirkan Gus Abbas. Kemudian pernyataan boikot itu direspon oleh Panglima Tertinggi Laskar Macan Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu saya mendengar adanya gerakan dari kelompok tertentu yang akan menolak kehadiran Dr. Kiai Haji Billy Abbas Fuad Hasim dari Pondok Pesantren Buntet Cirebon yang akan melakukan kegiatan syiar memberikan tausiah di Malang, Jawa Timur. Namun ada beberapa isu yang sampai kepada saya bahwa akan ada gerakan dari oknum-oknum kelompok tertentu yang akan menolak kehadiran Dr. Kiai Haji Billy Abbas Fuad Hasim dalam serangkaian kegiatan di Malang. Padahal di Malang beliau akan bersilaturahmi dengan para kiai-kiai dan para ustadz. Saya Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali menginstruksikan kepada semua Laskar Macan Ali yang ada di Jawa Timur, khususnya di wilayah Malang dan sekitarnya, untuk segera melakukan koordinasi dan merapatkan barisan dalam rangka menjaga kehadiran Dr. Kiai Haji Billy Abbas di Malang, Jawa Timur. Saya juga meminta kepada saudara-saudara saya dari NU, dari Banser, dari Ansor, dari Paganusa, dan dari ormas lainnya untuk sama-sama menjaga syiar Islam yang akan dilakukan oleh para kiai-kiai kita. Jangan mau dipecah belah dan mau diadu domba.
Indonesia adalah Indonesia, milik pribumi Indonesia, milik kiai-kiai kampung Indonesia. Semangat, ingat, saya instruksikan pada seluruh anggota Laskar Agung Macan Ali Jawa Timur, khususnya di Malang dan sekitarnya, untuk segera lakukan koordinasi dan rapatkan barisan menjaga para kiai-kiai kita untuk sukseskan acara di Malang, Jawa Timur. Dan khususnya untuk Laskar Sabilillah segera untuk bergabung dan menjaga Panglima Laskar Sabilillah Kiai Haji Billy Abbas Fadasi yang akan melakukan kunjungan di Malang, Jawa Timur. Semangat, salam kebersamaan. Nah itu saya setuju. Sudahlah, mari kita selesaikan secara kebudayaan, enggak apa. Selesaikan secara kebudayaan aja. Nah, salah satu budaya di Madura itu adalah caro. Saya cuma menginformasikan. Salah satu budaya di Madura itu ya caro gitu. Saya ini kan generasi milenial, jadi saya tuh tidak tahu kultur Madura tahun 80-an, 70-an, 60-an. Satu seketika itu saya diceritain umi saya. Waktu itu saya nanya, masa sih, kalau bahasa Indonesianya ya, masa sih Mi, orang Madura tuh caro begini. Terus umi itu jawab, lo iya cong, tahun belum polowan je, mai itu orang je keng ieret neng jalan cong, mare paten tata, mare acarok, mai itu orang je kan ieret neng jalan, ya biasa aja mon tahun belum polowan, kilo abit belum polowan tiang. Saya itu kan sebagai generasi milenial itu, waktu itu saya sedang memang agak mempelajari budaya carok itu seperti apa. Saya nanya ke yang sepuh-sepuh kan, oh begitu ya. Apakah itu di zaman sekarang masih ada? Saya nggak tahu ya, itu termasuk carok apa enggak. Tapi di sekitar alun-alun Bangkalan itu pernah ada sekitar beberapa tahun yang lalu itu di Indomaret dekat sana itu. Indomaret atau Alfamart saya lupa. Itu langsung di siang hari jelek. Ya saya mengetawakan bukan karena senang dengan budaya itu ya, enggak, maksudnya di zaman sekarang itu ya masih ada ya begitu. Ya, oke lah. Monggo lah. Juga kepada banom-banom NU seperti Banser, Ansor, Pagar Nusa, saya kira sudah tidak ada kekhawatiran di framing sebagai melakukan kriminalisasi ulama, penistaan agama, atau pembenci zuriat Nabi. Itu sudah tawar sekarang. Jadi ya saya harap teman-teman bisa menegakkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Saya kira kita butuh mulai berani bersikap lah secara tegas, tanpa abu-abu, tanpa ambigu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.